Kenapa berbahasa Indonesia yang baik bisa dianggap istimewa? Beberapa waktu lalu saya sedang melakukan scroll pada sosial media, atau lebih tepatnya TikTok. Lalu saya terhenti pada satu video yang cukup menarik perhatian saya. Video tersebut berisi seorang public figure yang sedang berbicara di depan halayak umum. Tetapi, kenapa video tersebut bisa menarik perhatian saya adalah dikarenakan tata bahasa yang digunakan oleh public figure tersebut dinilai sangat rapi dan juga baik. Lalu saya pun melihat pada komentar, dan banyak sekali komentar-komentar yang dilontarkan oleh netizen seperti, "Ini baru namanya bahasa Indonesia yang benar. Wah, indah sekali bahasa Indonesia. Enak ya dengernya bahasa Indonesia yang baik." Bahkan sampai ada yang berkomentar seperti, "Langka ya sekarang orang yang berbicara seperti ini." Saya jadi berpikir karena komentar terakhir dan komentar-komentar lainnya, memangnya orang yang berbahasa Indonesia yang baik itu sudah langka ya sekarang? Apa sekarang orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia yang baik hanyalah orang yang menekuni di bidang tersebut? Atau memang hanya orang-orang yang terbiasa berbicara di depan umum? Bukankah seharusnya semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang lahir dari negara kita sendiri. Bahasa yang diajarkan oleh orang tua kita untuk berbicara dengan seluruh masyarakat Indonesia. Justru, kenapa orang yang berbahasa Indonesia yang baik itu terasa istimewa, terasa langka, terasa hebat? Bukankah itu cukup mengusik pikiran kalian? Di video ini, saya akan mengulik hal tersebut untuk topik mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekarang dianggap istimewa. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa Teknik Geodesi Undip Angkatan 2025 dengan nama Sabit Abdullah Satriaji dengan NIM 2110125130066. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta orang setiap harinya. Bahasa ini bukanlah bahasa yang kecil, bukanlah bahasa yang hanya digunakan oleh segelintir orang. Ini adalah bahasa yang diciptakan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh orang-orang yang tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Saat kita berbicara dengan teman, saat kita berbicara dengan kerabat, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai aturan penggunaannya? Justru yang digunakan adalah bahasa-bahasa gaul dan juga kombinasi dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Apakah kalian pernah mendengar bahasa Jaksel? Itu sih, bahasa Jaksel itu gampangnya orang yang ngobrol pakai bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Contoh yang paling populer itu seperti which is, literally, basically, honestly, begitu-begitu. Biasanya sih mereka cuma mengubah beberapa kata-kata saja dan gak benar-benar mengubah semuanya menjadi Inggris. Mereka biasanya merasa dengan menggunakan bahasa Jaksel atau bahasa Inggris, mereka merasa seperti lebih gaul, lebih keren, lebih up to date, lebih global. Mereka juga merasa bahwa bahasa-bahasa Inggris katanya lebih tepat untuk menjelaskan perasaannya, menjelaskan situasi saat ini, dibanding bahasa Indonesia itu tersendiri. Ini sudah bukanlah rahasia. Kita pasti punya teman, atau mungkin kalian sendiri yang melakukan hal tersebut. Bahkan hingga ada penelitian kalau warga Indonesia itu sebenarnya tidak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan dalam berbahasa di ruang publik. Mereka menganggap itu bukan masalah besar. Yang penting kan bisa dipahami, itu kata mereka. Yang penting lawan bicaranya itu tahu apa yang diomongin. Di sisi lain, kalau kita lihat ke belakang dalam pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya di sekolah lebih berfokus ke tata bahasa dan ejaan. Tetapi jarang sekali kita diajak untuk benar-benar bangga dan juga memiliki rasa emosional terhadap bahasa kita sendiri. Jadi, ketika ada orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dianggap spesial, istimewa, langka.
Padahal seharusnya setiap warga Indonesia melakukan hal tersebut. Kembali pada video yang saya lihat, public figure yang saya maksud itu fasih dalam 3 bahasa asing: Spanyol, bahasa Inggris, dan juga Mandarin. Tetapi ia tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan rasa bangga dan juga percaya diri bahwa bahasanya sendiri tidak kalah dengan bahasa-bahasa lainnya yang dia kuasai. Menurut saya menarik itu bukan kemampuan, tapi pilihan. Pilihan dari public figure tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa internasional bahasa Inggris dengan kebanggaan dan juga rasa penuh percaya diri. Menurut saya ada faktor kenapa fenomena ini bisa terjadi. Faktor pertama adalah efek kelangkaan. Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada orang-orang yang terbiasa dan juga merasa bangga. Seperti tadi yang saya bilang, sebagian besar percakapan itu didominasi oleh bahasa gaul dan juga bahasa jaksel atau bahasa-bahasa istilah-istilah lainnya yang populer di kalangan anak-anak muda. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia pun akan semakin sulit untuk kita terbiasa mendengarnya. Karena jika ada orang yang mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di halayak umum, dia akan dibilang kaku, terlalu baku, dan terlalu menonjol juga, karena kebanyakan orang tidak menggunakan hal-hal tersebut. Karena kebanyakan orang tidak melakukan itu, dan tidak semua suka untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa jika menggunakan bahasa asing, mereka itu akan lebih trendy dan juga lebih intelek. Jadi terkadang orang-orang menggunakan bahasa Inggris agar terlihat lebih pintar, lebih meyakinkan, dan juga lebih bisa dipercaya. Sebenarnya itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa menggunakan bahasa asing menunjukkan bahwa level intelijensi dia lebih baik daripada orang yang menggunakan bahasanya sendiri. Yang keempat adalah efek dari sosial media dan influencer yang terbiasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, dan juga mereka juga terlibat dalam menyebarkan penggunaan bahasa-bahasa tersebut. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal di video ini, kenapa berbahasa Indonesia yang baik bisa dianggap istimewa? Jawabannya bukan karena bahasa kita yang rusak, tetapi di tengah dominasi bahasa gaul dan campur-campur bahasa asing dan juga Indonesia, berbicara dengan rapi dan penuh makna membuat hal tersebut terasa langka dan juga sulit untuk ditemukan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Bahasa gaul dan juga cara penggunaan bahasa zaman sekarang itu sebenarnya bukanlah musuh Indonesia. Itu merupakan perubahan zaman dan juga dinamika kehidupan. Bahasa memang akan terus berkembang seiring berjalannya zaman, karena mengikuti arus kehidupan dan juga mengikuti alur kehidupan yang terjadi saat ini. Pada akhirnya, menjaga bahasa Indonesia bukanlah beban. Itu adalah cara kita untuk menghormati bahasa kesatuan kita yang sudah berhasil menyatukan kita hampir 1 abad. Tanpa bahasa Indonesia, persatuan yang saat ini kita lihat di Indonesia akan sulit untuk dicapai. Sekian pembicaraan saya untuk video kali ini. Semoga ada buah yang bisa dipetik dari video ini dan juga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih. Mendapatkan judul topik ini dikarenakan saya sedang benar-benar scroll TikTok dan juga saya melihat sebuah video public speaker tadi, atau lebih tepatnya dengan nama Maudy Ayunda. Saya merasa kagum dengan tata cara bahasanya dan saya merasa prihatin dengan komentarnya, karena saya merasa bahwa mungkin memang benar bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekitar itu sudah sangat menipis. Sudah sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang benar-benar memahami dan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan di sekeliling kita, orang-orang yang terkenal di sosial media tidak menjalankan dan juga tidak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Maka dari itu, tujuan saya membuat video ini agar bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilestarikan, dan juga akan semakin banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga tujuan saya tercapai dengan video ini.